Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kehidupan ini dengan segala warna, suka dan duka, bahagia dan air mata, yang menjadikan ujian bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai jalan menuju kemuliaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan ini tidak pernah lepas dari ujian. Ada kalanya kita tersenyum dalam limpahan nikmat, namun ada waktunya pula kita tertunduk lemah dalam gelombang cobaan. Dan disitulah Allah sedang mendidik hati kita agar kita belajar makna sejati dari kesabaran. Berapa banyak dari kita yang pernah merasakan berdoa siang dan malam, namun jawaban itu tak kunjung datang. Kita bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku harus menunggu? Sampai kapan aku harus kuat?" Dan di saat itulah, sebenarnya Allah sedang berbisik lembut kepada kita, "Bersabarlah, aku bersamamu." Kesabaran bukan berarti diam tanpa perasaan, bukan pula menyerah tanpa perjuangan. Kesabaran adalah ketika hati tetap tenang, meski dunia di sekeliling kita sedang runtuh. Saudaraku, tahukah kamu bahwa setiap ujian yang datang bukan tanpa makna? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya." Subhanallah, kalimat itu mungkin terdengar berat, tapi di dalamnya tersimpan rahasia kasih sayang Allah. Ketika Allah memuji, itu tandanya Dia sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang lebih tinggi. Seperti seorang guru yang menguji muridnya, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menaikkan derajatnya. Maka, jangan pernah merasa bahwa ujian adalah tanda Allah meninggalkanmu. Justru, bisa jadi itulah tanda Allah sedang memperhatikanmu dengan penuh cinta. Lihatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau kehilangan segalanya, harta, kesehatan, bahkan keluarganya. Namun, lisannya tetap memuji Allah. Tak ada keluhan, tak ada putus asa, hanya kalimat lembut yang terucap, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Bayangkan, di tengah sakit yang bertahun-tahun lamanya, beliau masih bisa berkata seperti itu. Itulah makna sabar yang sejati. Bukan sekadar menahan, tapi tetap bersyukur di tengah kesakitan. Dan lihat pula kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dikhianati oleh saudara, dijual sebagai budak, dipenjara karena fitnah. Namun, ia tidak pernah berhenti bersandar kepada Allah. Ketika semua pintu tertutup, ia tetap yakin bahwa pintu Allah selalu terbuka. Kesabaran mereka bukan tanpa air mata, tapi air mata yang penuh keikhlasan. Dan itulah yang akhirnya mengangkat derajat mereka tinggi di sisi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menggenggam hati kita dalam setiap kesedihan, dan Dialah yang menyalakan cahaya harapan bahkan di tengah gelapnya ujian hidup. Saudaraku, setiap manusia di dunia ini pasti pernah merasa lemah, pernah merasa jatuh, gagal, ditinggalkan, dan tidak berdaya. Namun, ketahuilah satu hal yang pasti, tidak ada air mata yang sia-sia,
selama engkau meneteskan air mata itu di hadapan Allah. Hidup ini bukan sekadar perjalanan mencari kebahagiaan dunia, tetapi perjalanan menuju ridho Allah. Dan di perjalanan itu, kita akan melewati lembah ujian, menanjak di bukit kesabaran, dan berhenti sejenak di taman keikhlasan. Ketika hati terluka, mungkin saat ini engkau sedang terluka. Mungkin engkau sedang diuji oleh kehilangan orang yang kau cintai, atau gagal dalam sesuatu yang kau perjuangkan habis-habisan. Mungkin engkau merasa doamu tak pernah dijawab, dan hidupmu tak kunjung membaik. Namun ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah tidak tuli terhadap doamu dan tidak buta terhadap air matamu. Hanya saja Dia menunda jawabannya karena Dia tahu kapan waktu yang paling indah untukmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu." Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Setiap sakit, setiap kehilangan, setiap kekecewaan adalah cara Allah mendidik hatimu agar tidak terlalu bergantung pada dunia. Sebab dunia ini fana, sementara akhiratlah yang kekal. Ujian adalah tanda cinta. Jangan pernah merasa bahwa ujian adalah hukuman. Tidak, saudaraku. Ujian adalah tanda bahwa Allah mencintaimu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan menimpakan cobaan kepadanya." Maka jika hidupmu sedang sulit, bersyukurlah, karena Allah sedang memperhatikanmu. Dia tidak membiarkanmu hidup tanpa arah, tapi sedang membimbingmu untuk kembali kepadanya. Ujian bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menguatkanmu. Seperti besi yang ditempa agar menjadi pedang tajam, seperti emas yang dibakar agar semakin murni. Tentang rezeki dan takdir, berapa banyak di antara kita yang merasa khawatir tentang rezeki? Kita takut miskin, takut gagal, takut tidak cukup. Padahal Allah telah menuliskan rezeki kita bahkan sebelum kita lahir. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat telah diperintahkan untuk menulis rezeki, ajal, amal, dan kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang saat ia masih dalam kandungan ibunya." Jadi, mengapa harus cemas? Yang perlu kita lakukan hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Karena rezeki itu tidak selalu berupa uang. Kadang ia berupa kesehatan, ketenangan, keluarga yang bahagia, atau sekedar rasa syukur di hati yang membuat hidup terasa cukup. Jangan bandingkan hidupmu. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin terlihat sempurna. Media sosial membuat kita sibuk membandingkan hidup. Tapi saudaraku, jangan tertipu. Kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari foto, pakaian, atau harta. Ada orang yang terlihat bahagia, tapi hatinya menangis setiap malam. Ada pula yang tampak sederhana, namun hatinya penuh ketenangan karena dekat dengan Allah. Allah tidak menilai dari seberapa kaya dirimu, tapi dari seberapa bersyukur engkau terhadap apa yang kau miliki. Mungkin engkau sudah lama berdoa. Engkau meminta jodoh yang baik, rezeki yang lapang, atau kesembuhan dari penyakit yang tak kunjung reda. Namun doa itu seakan tak berjawab. Ingatlah, Allah tidak menolak doamu. Dia hanya menjawabnya dengan 3 cara. 1. Diberikan segera. 2.
ditunda sampai waktu terbaik. 3. Disimpan sebagai pahala besar di akhirat. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Dijawab segera, ditunda untuknya di akhirat, atau dijauhkan darinya keburukan yang setara dengan doanya." Jadi jangan berhenti berdoa, karena doa bukan hanya tentang hasil, tapi tentang hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Saudaraku, hidup ini memang tidak mudah. Namun satu hal yang harus engkau yakini, engkau tidak pernah berjalan sendirian. Ketika semua orang meninggalkanmu, Allah tetap ada. Ketika dunia menutup pintunya, Allah membukakan jalan dari arah yang tidak engkau sangka. Bangkitlah, walau pelan, walau terluka, walau sendirian, karena Allah melihat setiap usaha kecilmu, setiap air mata yang jatuh dalam sujudmu, dan setiap kesabaran yang engkau tahan demi imanmu. Kembali kepada Allah. Ingatlah, saudaraku, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita semua akan pulang. Harta, jabatan, bahkan orang-orang yang kita cintai, semua akan kita tinggalkan. Yang tersisa hanyalah amal kita. Maka gunakan sisa waktu di dunia untuk memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, dan menjadi cahaya bagi sesama. Maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur. Semoga setiap langkah kita diberkahi, setiap kesedihan diganti dengan ketenangan, dan setiap ujian menjadi jalan menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hidup bukan untuk dunia, tapi untuk Allah. Karena siapa yang hidup untuk Allah tidak akan pernah kehilangan arah.